Pak Jabetsi, udah mau lapor SPT tahunan tahun 2022 kan? Batas waktu buat perorangan itu lapor SPT tahunannya tanggal 31 Maret 2023. Tapi bisa jadi kalian nggak perlu lapor SPT tahunan. Kok bisa sih? Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di channel Pajak Milenial. Di channel Pajak Milenial ini aku berbagi ilmu pajak, edukasi pajak, terutama buat kalian para generasi milenial dengan yang bahasa yang gampang banget buat kalian mengerti. Sebelumnya aku mau say thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Tapi buat kalian yang belum subscribe, ayo dong di subscribe, like, and share-nya juga supaya kalian gak pernah ketinggalan update perpajakan dari aku. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Dan juga guys, karena topik ini tuh penting banget ya, please banget kalian nontonnya itu jangan di skip dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa aku tuh nggak ngarah indah guys, ini ada aturan pajaknya. Jadi aturan pajaknya itu diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 147 tahun 2017 dan Peraturan Dirjen Pajak nomor 4 tahun 2020. Seperti yang udah kalian tahu nih, batas akhir pelaporan SPT tahunan untuk perorangan itu tanggal 31 Maret 2023. Wah, berarti ini bentar lagi dong ya guys. Tapi guys, ternyata tuh nggak semua orang itu perlu lapor SPT tahunan. Ada beberapa orang itu nggak perlu lapor SPT tahunan mereka karena mereka adalah kategori wajib pajak non-efektif. Selama status kalian itu wajib pajak non-efektif, kalian nggak perlu lapor SPT tahunan kalian. Dan kalian juga nggak bakalan kena tegur atau kena denda karena nggak ngelapor SPT tahunan kalian. Terus siapa aja yang bisa dapat status wajib pajak non-efektif atau WPNE itu jadi nggak perlu lapor SPT tahunan? Yang pertama, orang-orang yang punya penghasilan atau gajinya masih di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Mungkin kalian pernah dengar gitu ya, kalau misalnya gaji kalian itu masih di bawah 4,5 juta, itu berarti kalian nggak kena pajak, nggak bayar pajak. Jadi PTKP setahun itu adalah 54 juta kalau kalian masih single, kalian belum nikah, kalian belum married, dan kalian juga nggak punya tanggungan, itu 54 juta. Terus kalau 54 juta dibagi 12, ya kan setahun, berarti dibagi 12 per bulannya itu 4,5 juta. Nah dari sanalah asal dari 4,5 juta nggak kena pajak itu guys ya. Jadi untuk orang-orang yang seperti ini bisa dapat status WPNE. Yang kedua itu pengusaha-pengusaha ya yang udah nggak lagi menjalankan kegiatan usahanya. Jadi misalnya mungkin dulunya punya bisnis gitu ya, terus karena satu dan lain hal ya udah deh stop dulu aja deh bisnisnya, vakum dulu deh gitu, nanti baru bikin bisnis yang baru misal kayak gitu. Nah jadi kan karena lagi vakum juga, nggak ada bisnis juga, lagi nggak ada yang jalan juga bisnisnya. Nah kayak gitu-gitu bisa dapat status wajib pajak non-efektif. Yang ketiga, pekerja yang sudah tidak bekerja lagi dan tidak mendapatkan penghasilan. Jadi mungkin dulunya itu pekerja kantoran, kerja di company, kerja di perusahaan, itu pasti punya NPWP guys ya. Karena HRD tempat kalian kerja atau payroll tempat kalian bekerja tuh pasti mintain NPWP. Ya most of them lah ya pasti mintain NPWP. Nah terus karena satu dan lain hal kalian udah punya NPWP, terus kalian resign dari perusahaan itu ya kan, dan kalian udah nggak dapat penghasilan juga dari manapun itu, ya artinya kalian bisa ajukan status WPNE. Tapi beda cerita nih guys, kalau misalnya kalian udah resign nih ya dari perusahaan, terus kalian udah gak kerja kantoran lagi, tapi hari-hari kalian dihabiskan dengan main saham, terus ternyata kalian
dapat dapat cuan atau keuntungan karena harga saham yang kalian beli naik, atau kalian meskipun udah resign tapi kalian punya properti, terus misalnya kayak ruko atau apartemen atau rumah, terus kalian sewain itu properti kalian dapat duit sewa. Artinya kalian meskipun resign, nggak bekerja, tapi kalian masih dapat duit kan, ya kan? Nah itu kalian nggak bisa dapat status WPNE, dan artinya kalian tetap lapor pajak. Yang keempat, pensiunan yang udah nggak dapat penghasilan. Jadi buat kalian yang punya orang tua, terus orang tua kalian itu udah nggak bekerja, udah nggak aktif kerja, dan udah bener-bener pensiun gitu ya, dan keperluannya orang tua itu kalian yang tanggung atau anak-anak lain yang tanggung, itu orang tua kalian bisa dapat status WPNE. Terus Kak, gimana caranya supaya dapat status WPNE itu? Caranya kalian harus mengisi dan menandatangani formulir penetapan wajib pajak non efektif dan surat pernyataan wajib pajak non efektif. Kalian bisa cek di description box di video ini, itu ada link untuk soft copy formulir dan surat pernyataannya. Kalian bisa download kalau memang kalian butuh. Dan jangan lupa untuk surat pernyataan kalian harus tempelin dulu bea materai 10.000 sebelum kalian tanda tanganin. Dan jangan lupa kalian juga kasih fotokopi bukti-bukti pendukung atau dokumen-dokumen pendukung apapun itu yang membuktikan bahwa kalian itu berhak mendapatkan status WPNE. Kalau udah lengkap nih semuanya, kalian bisa datengin kantor pajak tempat kalian terdaftar, atau kalau emang kalian gak sempet, kalian bisa juga kirim lewat pos atau jasa ekspedisi lainnya. Tapi kalau emang rumah kalian tuh deket dengan kantor pajak tempat kalian terdaftar, ya saran dari aku sih mendingan datangin langsung aja ya guys. Karena kalau misalnya ada data yang kurang atau bukti-bukti yang kurang, kalian bisa langsung tahu dan bisa langsung kalian lengkapin. Jadi proses status WPNE kalian tuh lebih cepat. Kalau kalian udah dapet status wajib pajak non efektif atau WPNE ini guys, kalian bakalan dikirimin surat pemberitahuan penetapan wajib pajak non efektif dari kantor pajak. Kalian juga bisa cek di website DJP Online kalau emang kalian udah punya akun di DJP Online. Caranya seperti biasa, kalian buka website DJP Online, isi NPWP atau NIK, kata sandi, kode keamanan, dan login. Pilih menu profil, terus info perpajakan. Di sana, kalian bisa lihat di kolom status WP, statusnya itu non efektif atau enggak. Oke guys, sekian share dari aku. Thank you so much for watching. Kalau emang ada yang perlu ditanyain lagi, kalian bisa komen di video ini, atau bisa juga DM aku di Instagram aku @lucy.sutanto. Kalau kalian ngerasa bahwa video ini bermanfaat buat kalian, ayo dong di-share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga dapat ilmu-ilmu pajaknya. So, takut pajak? Nggak lagi dong ya. Salam pajak milenial. Dah.